Bapa dalam surga, bawa kami Tuhan ke kedalaman hati kami di hadirat-Mu ini Tuhan. Sehingga ya Tuhan, kami boleh betul-betul melihat apakah Tuhan Engkau bertata di hati kami. Sehingga ya Tuhan, pada waktu kami berkata, kami perlu Tuhan. Kami bukan memiliki satu pengalaman Tuhan tidak ada. Tetapi Tuhan, itu satu seruan di mana kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami mengabaikan Tuhan. Bukan Tuhan yang pergi, bukan Tuhan yang tidak peduli, tetapi kami yang meninggalkan Tuhan dan kami tidak peduli Tuhan ada di hati kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah pada hari ini ketika kami kembali mendengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu itu bukan hanya masuk menjadi informasi di kepala kami, tetapi turun sampai ke hati kami Tuhan. Dan hati kami, di hati kami Tuhan, Engkau berbicara dan mengubah hidup kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini di dalam pimpinan-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau saja menguasai ruangan ini dan menguasai ruangan hati kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasihan Tuhan. Shalom, selamat pagi. Makasih pada hamba Tuhan dan majelis jemaat di tempat ini yang pada hari ini memberikan kepercayaan untuk bisa melayani firman di tempat ini. Ini bukan pertama kali, tapi saya bersyukur karena selalu di dalam pemberitaan firman seperti selalu pengalaman pertama ya. Bukan karena tempatnya, tetapi saya percaya bahwa apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah selalu baru dan selalu pada kebutuhan yang kita butuhkan pada saat itu. Amin Bapak Ibu. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu, kita bukan sedang mengingat firman, bukan kita sedang kemudian belajar untuk mengeluarkan folder file firman Tuhan dalam kepala kita sehingga kita waktu berjalan kita hanya mengingat apa yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu, tentu kita harus belajar firman Tuhan supaya tatkala pada waktu kita mengalami berbagai masalah, berbagai hal dalam kehidupan kita, kita pernah setidaknya mendengar apa yang menjadi ajaran Tuhan, pimpinan Tuhan, betul? Lewat firman-Nya yang sudah pernah kita dengar, kita baca, kita renungkan. Tapi Bapak Ibu, ada satu hal yang penting, bahwa lebih daripada sekedar kita mengingat firman Tuhan, tapi kita harus menyadari bahwa di saat itu, ketika kita mengingat kembali firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan sendiri sedang berbicara kepada kita. Tuhan sedang berelasi dengan kita at that time. Jadi bukan pada waktu dulu saya tahu, saya belajar firman Tuhan ini, tetapi Tuhan kembali berbicara lewat firman-Nya di dalam kehidupan saya. Nah, ini namanya baru kita berjalan dengan firman Bapak Ibu. Berjalan dengan firman itu bukan berjalan dengan pengetahuan akan firman, ya, tetapi tiap-tiap waktu ketika kita bergumul, kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu, apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, kita mengingat firman-Nya, tetapi di saat yang bersamaan sebenarnya Tuhan mau menjawab kita. Tuhan mau berbicara kepada kita di saat itu. Nah, ini namanya berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan firman-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari pada hari ini kita mau hadir di sini mendengar firman Tuhan, tapi biar ini menjadi waktu yang at this time ya, Tuhan mau berbicara kepada kita masing-masing. Mungkin kebutuhan kita, apa yang kita harapkan untuk kita dengar hari ini, ya Bapak itu berbeda-beda ya kebutuhannya. Tapi biarlah lewat firman yang sama yang diberitakan pada hari ini, kita boleh merenungkan dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Mari kita membuka 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai dengan 23. Bapak Ibu, kita akan membaca bergantian ya. Saya akan membaca ayat 8, Bapak Ibu ayat yang ke-9 seterusnya sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau tidak membawa Alkitab atau tidak ada di handphonenya, boleh bisa lihat ke slide. 2 Raja-Raja pasalnya ke-6 ayat 8 sampai 23, kita bergantian.
2:3. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikian Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Berbagailah orang yang bukan hanya membaca, merenungkan, tetapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, satu kali seorang direktur daripada sebuah PT, saya sebutkan saja PT WKS, itu jemaat kami waktu di Jambi, dia ikut small group, mengatakan demikian. Musuhnya kadang-kadang saya tidak mengerti dengan karyawan, dengan orang-orang yang ada di sekitar yang mengatakan enak ya Bapak jadi pimpinan, jadi bos. Atau mereka yang kurang mampu mengatakan enak jadi orang kaya. Lalu kemudian dia mengungkapkan satu ungkapan Tionghoa yang mengatakan demikian, bahwa orang miskin punya kesusahannya sendiri, orang kaya punya kesusahannya sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya setiap orang punya masalahnya. Mau mereka di kota, mau mereka di pedalaman, mereka ada di dalam kondisi ekonomi yang baik atau tidak, atau dalam kondisi apapun, setiap orang punya masalahnya sendiri. Saya yakin kita juga datang ke tempat ini, masing-masing kita punya pergumulan dan masalah hidup kita sendiri ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu pada hari ini kita akan melihat dan merenungkan ya, bagaimana kita sebagai manusia bergumul dengan seluruh masalah yang ada, dan bagaimana seringkali kita mencari solusi-solusi dalam kehidupan kita bagi pergumulan masalah kita sendiri. Dan kita akan melihat bagaimana Allah Bapak Ibu menyatakan solusinya bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagian yang kita baca
sebenarnya kalau kita lihat secara lebih luas, ini menjadi satu bagian dari sebuah rangkaian. Rangkaian ini bisa kita katakan sebuah cerita seri sekaligus paralel di dalam sejarah keselamatan manusia. Mengapa demikian? Bapak Ibu, saya katakan seri karena ini adalah bagian dari sebuah perjalanan penggenapan janji Allah akan keselamatan yang puncaknya nanti adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan karyanya, Allah menyatakan penyertaannya kepada orang per orang. Kita lihat ada kisah Nuh, ya kan, seterusnya ya. Lalu kemudian ketika ada bangsa Israel, kita juga kembali melihat bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada bangsa Israel. Lalu kita lihat Bapak Ibu, nanti puncaknya adalah di Yesus Kristus. Itulah sebabnya penting untuk kita melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan baik kepada pribadi maupun kepada bangsa Israel ini. Karena kalau bangsa Israel ini punah, maka penggenapan ya akan janji keselamatan melalui Yesus Kristus yang hadir ya di tengah-tengah bangsa Israel itu tidak tergenapi. Jadi kalau kita lihat baca Alkitab, ini ada satu narasi seri Bapak Ibu berkelanjutan ya, karena ada maksud Tuhan yang ingin dinyatakan di sana. Nah, kenapa paralel Bapak Ibu? Karena ini adalah tema yang berulang ya, di mana ketika manusia dalam keadaan yang tidak berdaya, satu-satunya pertolongan, tidak ada yang lain ya, itu hanya dari Tuhan. Terlebih khusus Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam seluruh sepanjang Alkitab berbicara tentang kematian. Wah, ini satu topik yang betul-betul mengerikan, bukan hanya kita di hari ini Bapak Ibu, tetapi juga nanti yang akan datang. Karena itu juga kita lihat sudah sejak manusia jatuh dalam dosa, itu menjadi isu yang perlu manusia seriusi untuk dipikirkan tentang kematian. Tapi kita lihat di Alkitab berulang-ulang Allah menyatakan pertolongannya, Allah menyatakan keselamatannya. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita melihat, maka ini satu topik yang berulang, itu kita sebut paralel. Nah, pada hari ini Bapak Ibu, itu sebabnya kita akan bersama-sama belajar 3 poin seperti tadi saya katakan. Yang pertama, manusia dan masalah hidup. Lalu kemudian solusi manusia, solusi dari Allah. Nah, kita lihat yang pertama ya Bapak Ibu, manusia dan masalah hidup. Kita melihat pada bagian ini dibuka dengan satu narasi ya Bapak Ibu, di mana Raja Aram dikatakan sedang berperang ya, atau Aram sendiri sedang berperang melawan Israel Bapak Ibu. Dia merencanakan untuk mengadakan penjegatan di beberapa daerah guna mengepung raja dan tentara Israel. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat latar belakangnya, kita tahu ya, setelah Salomo ya, kerajaan Israel itu terbagi menjadi 2, yaitu utara dan selatan. Utara itu 10 suku ya Bapak Ibu, yang di bawah disebut Yehuda, kerajaan Yehuda, di atas kerajaan Israel. Nah kalau kita lihat di peta Bapak Ibu, itu di utara itu ada banyak bangsa-bangsa yang mengelilingi Israel utara, sehingga mau tidak mau Israel itu harus mempertahankan posisinya, dan mereka yang di sekitar juga merasa terancam. Karena kalau Israel ekspansi, bisa jadi wilayah mereka dilahap. Nah ya, kalau kita lihat, kalau di kerajaan Yehuda itu ada yang besar, Moab, Filistin, ya itu juga mereka sering berperang. Tapi Bapak Ibu, ini artinya memberi tahu kepada kita bahwa perang itu bukan menjadi hanya musiman, bukan hanya karena ada konflik begitu ya, yang sifatnya temporary, tetapi ini memang perang yang kalau kita lihat terus berkelangsungan panjang, bahkan sampai hari ini ya. Itu bangsa-bangsa atau orang-orang atau negara-negara di sekitar Israel itu selalu berusaha untuk menguasai. Satu, oleh karena ada sejarah bahwa ini mereka merasa ini bagian dari tanah kita. Tetapi sisi yang lain, mereka juga takut bahwa nanti Israel akan ekspansi, mengembangkan negaranya. Jadi ini terjadi sebenarnya sudah dari lama sekali Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka kita lihat karena sejarah demikian, Israel itu punya musuh-musuh yang mengepung. Mereka sering berperang Bapak Ibu, baik untuk mempertahankan atau untuk menguasai. Jadi kita lihat ini adalah hal yang biasa buat
Israel. Sampai hari ini Bapak Ibu, kita yang lihat mungkin wah ngeri. Kita cuma ingat waktu 17 Agustus, mari kita renungkan perang melawan Jepang, melawan Belanda begitu ya. Di tahun sebelum 45 ya. Tapi kalau mereka di Timur Tengah itu terjadi hampir setiap waktu Bapak Ibu. Nanti di bagian A, nanti di bagian B, nanti di utara, di selatan dan sebagainya. Itu sudah biasa. Tetapi kita lihat bahwa di dalam bagian ini bahwa ketika Raja Aram dan tentaranya sudah merencanakan untuk mengepung mereka, mencegat mereka di banyak tempat, ya tentu saja demi kemenangan ya. Ternyata mereka menemukan selalu rencana mereka diketahui oleh Raja Israel. Maka Bapak Ibu kita lihat ya, respon utama dari Raja Aram, saya pikir kalau kita juga ada di posisi itu, yang muncul di benak kita apa Bapak Ibu? Siapa nih mata-matanya ya? Kok setiap kali kita merencanakan mencegat di sana, di sini, kok ketahuan begitu loh? Nggak pernah terlaksana dengan berhasil apa yang sudah direncanakan. Siapa ini mata-matanya? Pasti ada mata-mata di antara kita. Tapi kita tahu ya Bapak dikasihi Tuhan, karena kita membaca narasi ini secara lengkap, bahwa nggak ada mata-mata dari Israel yang ada di Aram ya, atau orang Aram yang berkhianat menolong orang Israel. Tidak ada Bapak Ibu. Kita tahu bahwa di dalam bagian ini Allah lah Bapak Ibu yang menjadi mata-matanya Israel. Allah bahkan kalau kita lihat di dalam tulisan ini dikatakan bukan hanya melihat apa yang dirancangkan oleh Raja Aram, tetapi bahkan Allah mendengar apa yang menjadi mungkin perencanaan-perencanaan Raja Aram bahkan di tempat tidurnya Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Allah melintasi segala tempat Bapak Ibu. Allah tahu segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Allah bahkan tahu apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Artinya apa? Tidak ada tempat yang membatasi Allah. Dan kita lihat Bapak Ibu bahwa kita bisa mempercayai bahwa seluruh indera Allah, kalau saya boleh gambarkan demikian, begitu aktif bekerja di dalam dunia ciptaannya ini. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu manusia, bahkan lebih juga kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kadang kita suka berpikir dan bahkan mungkin mengungkapkan satu kalimat, Allah itu buta kah? Allah itu tuli kah? Betul nggak Bapak Ibu? Saudara, kita berada dalam satu situasi tertentu, sepertinya pertolongan begitu lambat, jalan keluar seperti tidak ada, jalan buntu Bapak Ibu. Kita berkata, di mana Tuhan? Apakah dia buta? Dia nggak tahu saya susah kah? Apakah Tuhan mengerti jeritan hati saya, pikiran saya? Apakah dia tuli? Tapi Bapak Ibu, Alkitab memberitahu kepada kita berulang dan berulang bahwa Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Kembali kepada kisah ini Bapak Ibu, pegawai Raja Aram pada akhirnya memberitakan kepada rajanya ya, bahwa Enggak ada kok mata-mata di antara kita ya. Tetapi ada satu nabi ya, namanya Elisa. Di sana dia biang keroknya nih ya. Dia yang selalu beritahu setiap pergerakan Aram. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan ya, baik-baik ya. Respon apa yang seharusnya diberikan Aram ketika dia tahu bahwa tidak mungkin ada seorang pun yang tahu rencananya. Dan ketika dia diberitahu bahwa ada yang tahu rencananya, dan mungkin waktu itu pegawai tidak spesifik ya, Tuhan yang beritahu. Tapi ini suatu hal yang ajaib Bapak Ibu. Ini satu hal sebenarnya kalau di dalam pikiran manusia, sesuatu yang tidak mungkin pasti yang supra yang melakukan, begitu kan ya. Respon yang seharusnya apa Bapak Ibu? Bukankah seharusnya Raja Aram itu berpikir kemudian dua kali ya, untuk kemudian melakukan tindakan hal yang lebih gila, yakni menyerang atau menangkap Elisa atau menyerang Israel lagi. Bukankah seharusnya reaksi Raja Aram adalah
kemudian kalau dia tahu itu Tuhannya Israel yang bekerja, dia harusnya menyanjung, dia harusnya tunduk, dia harusnya terpesona, dia harusnya kagum dengan Tuhan dan apa yang diperbuat Tuhan bagi bangsa Israel. Dan dia punya kesempatan untuk melihat itu, Bapak Ibu. Tetapi bukankah kita tahu bahwa sebaliknya, dia justru makin geram dan bahkan dia mengeraskan hatinya. Kita lihat seperti kisah apa, Bapak Ibu? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Firaun meskipun sudah melihat kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, tapi di sana dicatat Firaun mengeraskan hatinya. Bahkan dia melakukan hal yang lebih gila lagi, bukan Bapak Ibu? Dia memerintahkan untuk menangkap Elisa di Dotan. Dia nggak ada takut-takutnya. Dikirimnya lah, dikatakan dalam firman Tuhan, kereta kuda dan tentara yang besar untuk menangkap satu orang saja, Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Satu sisi kelihatan berani, tapi satu sisi kelihatan ketakutan, betul nggak? Tangkap satu orang nggak usah tentara besar, satu orang ya udah beberapa aja begitu ya, dikirim gitu loh. Tapi Bapak Ibu, kita lihat ada ketakutan di saat yang bersamaan ketika dia bertindak untuk lebih berani. Tetapi apa yang saya mau kita perhatikan dalam bagian ini adalah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, begini, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, tidak mungkin merespon Allah dengan benar. Setuju nggak? Apapun yang Allah lakukan, kerjakan, katakan, dengan mata berdosa kita, mata berdosa manusia, itu tidak akan pernah membuat manusia kagum, takut akan Tuhan. Manusia kembali kepada Tuhan. Tidak mungkin, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ya. Selain itu, Bapak Ibu, manusia berdosa pada akhirnya dia berusaha menutupi keberdosaan dan kebutaannya itu dengan perbuatan dosa lainnya atau perbuatan dosa yang lebih besar. Bapak Ibu, kalau kita udah menipu satu hal, kita lihat banyak peristiwa terjadi ya dalam kehidupan ini ya. Ketika orang sudah menipu, Bapak Ibu, ketika mungkin di dalam prosesnya udah hampir ketahuan nih ya, udah ada bukti-buktinya, ada banyak orang kemudian bukan mengaku bersalah, bertobat begitu ya, tapi apa? Dia akan melakukan dosa lain yang lebih besar. Mungkin dia bisa membunuh, dia bisa melakukan hal-hal yang lebih tercela lagi. Bukankah kita juga ingat kisah Daud, Bapak Ibu? Ketika dia sudah berzina, sebelumnya apa? Dia merencanakan pembunuhan Uria. Bagaimana Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan? Kita lihat ya, Daud menyadari hal itu. Dan dia menutupi dosanya dengan dosa yang lainnya. Tapi kembali kepada kisah ini Bapak Ibu ya. Keesokan paginya kita tahu dalam kisah tadi kita baca, bujang Elisa mengetahui bahwa tentara Aram sudah mengepung mereka. Apa yang terjadi? Dia panik ya. Dan dia segera lapor kepada Elisa. Apa yang dikatakan bujangnya kepada Elisa? Bujang Elisa kepada Elisa. Celaka Tuhanku ya. Celaka Tuhanku. Apa yang harus kita perbuat? Elisa dengan tenang berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalau kita udah baca narasinya, mungkin kemudian kita masuk ke bagian itu, kita kasih tahu bujangnya, Elisa udah bisa lihat itu pasukan tentara malaikat gitu ya, tentara Tuhan udah menjaga ya. Mungkin bujangnya bilang, iya, lu nggak takut ya kan, karena kamu melihat ini tentara Tuhan begitu loh. Lah saya nggak lihat kan begitu. Apa yang kemudian Elisa lakukan? Dia berdoa kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Pertama-tama supaya bujangnya itu melihat apa yang dia lihat. Di mana di gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi yang mengelilingi Elisa. Nah, setelah itu kemudian dia juga berdoa kepada Tuhan, berdoa bagi tentara Aram ini supaya apa? Mereka tidak
melihat juga. Betul ya? Kalau tadi bujangnya supaya melihat, kalau ini yang kepada tentara Aram supaya mereka tidak melihat. Artinya apa sih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Kita lihat dua fakta ya. Tentara Aram tidak dapat melihat. Tapi jangan lupa, bujangnya Elisa juga tidak melihat. Bapak Ibu, ini hal yang menarik ya. Kita menemukan bahwa orang-orang Aram ini tidak mampu untuk melihat kuda dan kereta api pasukan malaikat Tuhan yang sedang menyertai Elisa. Kenapa? Karena mereka dibutakan, Bapak Ibu. Mereka dibutakan dengan amarah, dendam, ambisi, nafsu, Bapak Ibu. Orang Aram itu bangsa yang kejam, Bapak Ibu. Kalau boleh dikatakan ya, bahasa yang agak kasar, itu golongan bangsa yang biadab, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau mereka perang itu, kalau menjajah itu tidak main-main. Istri, anak-anak itu dirampas, diperkosa, diperlakukan dengan sangat-sangat bengis, Bapak Ibu. Ini orang Aram, ya. Artinya apa? Mereka orang yang tidak kenal Tuhan. Mungkin kita berkata ya, wajarlah mereka nggak bisa lihat, buta akan pekerjaan Tuhan, gitu kan ya. Memang orang ya, gitu ya, biadab sekali. Ya wajar nggak lihat, tapi wait, tunggu dulu Bapak Ibu. Bagian ini bukankah juga memberitahu kepada kita bahwa bujang Elisa yang selalu ikut nabi besar ini, Bapak Ibu, selalu melihat nubuatan Tuhan lewat Elisa, pekerjaan karya ajaib lewat Elisa yang Tuhan lakukan. Dia bisa lihat gak? Bisa lihat gak? Melayani bersama-sama Elisa. Bisa lihat? Dia tidak bisa lihat. Bahkan kalau kita lihat ketika ia mengatakan apa? Celaka! Apa yang harus kita perbuat? Bapak Ibu, dari situ pun kita melihat bujang Elisa juga buta, punya kebutaan, bukan hanya mata jasmaninya Bapak Ibu, tetapi ia dibutakan dengan ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa ketika masalah muncul. Apa yang juga mungkin muncul dalam pikirannya ketika berkata celaka, Bapak Ibu, begini, mungkin dia akan berkata, mengapa hal ini bisa terjadi pada kita? Bukankah kita ini abdi Allah? Bukankah kita ini nabinya Tuhan? Bukankah kita ini umat Tuhan? Kenapa ini bisa terjadi pada kita? Bahkan lebih ironis lagi, mungkin dia berpikir dan akan berkata, di mana Tuhan? Bukankah seharusnya dia melakukan ini dan itu untuk menolong kita? Kenapa? Karena bahasanya celakalah kita. Saya jadi teringat kisah murid-murid Yesus berada di perahu waktu angin ribut terjadi. Betul nggak? Apa yang mereka katakan? Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Waktu ada masalah betul cari Tuhan, tapi yang jadi masalah adalah hatinya nggak betul-betul percaya pada Tuhan. Bapak Ibu, kita mungkin berkata, wah bujang Elisa luar biasa nih, bobrok ya. Tapi Bapak Ibu, kita nggak jauh dari kondisi yang demikian juga, bukan? Kadangkala ketika kita mengalami pergumulan masalah, kita ingat ajaran Kristen. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tetapi kalimat apa yang keluar dari mulut kita? Apa yang dalam hati kita, pikiran kita, yang kita katakan kepada Tuhan? Tuhan, tidak pedulikah engkau kepada masalah hidupku? Di manakah engkau Tuhan? Bapak Ibu, bagian ini memberitahu kepada kita bahwa orang yang, sorry ya saya katakan lagi ya, agak kasar bahasanya, orang yang biadab, katakanlah bujang Elisa tergolong orang yang beradab, Bapak Ibu. Orang biadab, orang beradab, sama Bapak Ibu. Kalau tidak Tuhan bukakan matanya, tidak akan pernah menyanjung, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat ini adalah sebuah gambaran dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu, termasuk dalam kehidupan kita. Kalau dipikir kita, tadi saya katakan tidak lebih baik dari bujang Elisa, ya. Meskipun kita sudah percaya pada Yesus, sudah melayani, sudah taat kepada Tuhan,
Tapi Bapak Ibu, kita selalu kembali ke mode standar manusia beragama, Bapak Ibu. Kita yang sudah berdosa, maksudnya apa? Apa yang saya sedang coba katakan, Bapak Ibu? Ketika masalah datang dalam hidup kita, kita berpikir, bukankah saya sudah ikut Tuhan? Bukankah saya sudah melayani Tuhan? Mengapa masih ada masalah datang kepada saya? Mode standar hati kita tuh gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya udah taat, saya udah melayani Tuhan, saya baik-baik saja sama Tuhan, masalah nggak mungkin datang. Maka apa yang kita lakukan adalah kita lebih lagi taat, kita lebih lagi beragama, kita lebih lagi melakukan apa yang Tuhan suka. Nggak ada yang salah dengan itu Bapak Ibu. Tetapi yang jadi salah adalah ketika kita bargaining dengan itu toh. Kalau kita sudah berkata, oleh karena saya sudah ini, maka Tuhan harusnya mau melakukan apa yang saya kehendaki, atau tidak melakukan apa yang saya tidak suka. Sebaliknya begitu. Itu mode standar hati kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Maka Bapak Ibu, kalau kita masih menghidupi demikian, maka sebenarnya celakalah kita. Dengan kata lain Bapak Ibu, kita masih punya konsep jika saya sudah baik sama Tuhan, sudah taat sama Tuhan, harusnya Tuhan titik-titik. Silakan isi sendiri. Kalau saya tanya masing-masing, mungkin jawaban kita bisa berbeda. Harusnya Tuhan apa? Titik-titik. Jika demikian, coba kita pikirkan Bapak Ibu, kadangkala ketaatan, kesetiaan, menyenangkan Tuhan, bahasa-bahasa rohani kita ya, melayani Tuhan, justru di saat yang bersamaan dapat menjadikan kita berdosa terhadap Tuhan Bapak Ibu. Mengapa? Karena pada akhirnya kita menjadi self-righteous di hadapan Tuhan. Kita merasa saya sudah benar Tuhan. Saya orang benar Tuhan. Dan inilah yang merupakan sebenarnya akar daripada kesombongan. Ingat kisah orang Farisi yang berdoa, dan di sana juga ada pemungut cukai. Apa yang dikatakan? Aku bersyukur, aku tidak berzina, aku bersyukur bukan perampok dan sebagainya. Bahkan dikatakan aku bersyukur bukan seperti pemungut cukai ini. Bapak Ibu, kalau kita bersyukur pada Tuhan, kalimat yang seharusnya apa? Selanjutnya, kalau saya tanya, aku bersyukur kepada Tuhan, kalimat yang selanjutnya adalah karena Tuhan sudah A, B, C, D. Gitu kan ya Bapak Ibu ya? Ada nggak di dalam kalimat doa orang Farisi ini Bapak Ibu? Nggak ada. Aku bersyukur tidak ini, bahkan tidak seperti orang ini. Artinya apa? Nggak salah, dia jujur loh Bapak Ibu. Memang dia bukan penzina kan? Dia bukan perampok, bukan pencuri, dia juga bukan pemungut cukai. Hidupnya baik, tidak ada masalah. Tetapi Tuhan lebih melihat daripada tindakan, yaitu kepada hatinya. Di mana dia mau mengatakan di hadapan Tuhan, I'm fine, I'm a good man. Orang baik belum tentu benar. Orang benar sudah pasti baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Makanya orang Kristen suka bilang, tuh lihat di sana, agama itu lebih baik dari kita orang Kristen. Kita nggak peduli orang. Wah, buka aib sendiri gitu ya orang Kristen begitu. Tapi Bapak Ibu, pertanyaannya pada akhirnya kita meremehkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa? Kita sudah dibenarkan Bapak Ibu. Apa gunanya kita membuat 1000 kebaikan, tetapi ujungnya kita menuju maut? Berguna nggak Bapak Ibu? Berguna nggak Bapak Ibu? Nggak ada gunanya. Tapi apakah Bapak sudah mengajarkan kalau gitu kita perlu buat kebaikan Pak? Tadi saya katakan orang benar pasti baik. Kalau dia mengerti dia sudah dibenarkan oleh Tuhan, mengalami kebenaran dari Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, maka dia tahu bagaimana meneruskan dengan hati yang generous, hati yang murah hati, berbagi kepada orang-orang di sekitar. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, maka mari kita ubah ya hidup kita. Manusia semua telah berdosa, buta terhadap kebenaran, buta akan karya dan pekerjaan Tuhan. Makanya jangan kaget Bapak Ibu kalau dengar berita ada orang membunuh, ada anak kecil kemudian melakukan ini dan itu yang tidak baik, tidak benar. Bapak Ibu, biar kita bicara yang baik. Orang tua setengah mati didik anaknya, nggak berubah Bapak Ibu. Maka jangan buat anak takut pada kita. Jangan buat anak itu hanya menghormati kita. Bawa anak untuk mengenal cintanya Tuhan Bapak Ibu. Karena yang bisa mengubah, memelihara dia adalah Tuhan, yang adalah penciptanya dan juru selamat.
Bagian kita adalah apa? Preach the gospel. Tell the gospel. Share the gospel. Nah, we are a sinner. Kita orang berdosa. Kita semua harusnya mendapat murka Allah. Tetapi kita dikasih oleh Tuhan karena Yesus yang adalah Allah mau datang mati bagi kita. Pertemukan anak dengan Tuhan. Bukan hanya dengan hukum-hukumnya, bukan hanya dengan aturan-aturan Tuhan, tetapi dengan Tuhan sendiri. Bapak Ibu dalam Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia, Bapak Ibu, ya, kepencet ini ya saya. Ketika Yesus datang, dia berkata dalam Yohanes 9 ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Oh, ini saya terbalik mungkin ya. Oke, sorry. Di dalam Yohanes 9 ayat 39, Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Bapak Ibu, ayat ini ingin menunjukkan bahwa beriman kepada Tuhan Yesus, melihat kebenaran Kristus, pertama-tama bukan lagi soal kemampuan kita memilih, tetapi siapa yang dipilih oleh Tuhan. Seorang yang bisa melihat kebenaran dalam Kristus pertama-tama, Bapak Ibu, karena Tuhan yang membuka matanya untuk melihat siapa Kristus, untuk melihat Injilnya, untuk melihat kebenaran-kebenarannya. Bukan karena kita memilih untuk saya percaya kita manusia berdosa. Kalau Tuhan belum pilih kita, Tuhan belum selamatkan kita, Tuhan belum berikan anugerahnya untuk membuka mata rohani kita yang sudah berdosa, berita apapun, kebaikan apapun, kebesaran bagaimanapun kita ceritakan tentang Tuhan kepada dia, it doesn't work. Nggak bekerja, Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita hari ini bisa melihat atau dibukakan sesuatu yang benar, jangan pernah anggap remeh. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, kita bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan, jangan anggap itu hal yang biasa. Kenapa? Itu butuh mujizat, Bapak Ibu. Itu butuh anugerah Tuhan yang bukan murah. Amin, Bapak Ibu dalam Tuhan. Waktu kita, oh iya, begini ya Tuhan. Oh ya Tuhan, saya sadar Tuhan. Jangan anggap remeh. Itu bukan hal sepele. Itu berarti Tuhan beranugerah di dalam kehidupan kita. Kita perlu bersuka cita karena Allah berkenan kepada kita, membukakannya kepada kita. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, jikalau kita sudah tahu yang benar, tetapi kita tetap ambil keputusan dan menjalani kehidupan yang salah, celakalah kita, Bapak Ibu. Kenapa? Dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita lihat, ya memang seringkali, bahkan diri kita sendiri juga ya, kita sudah tahu salah, tapi kadang-kadang suka ngeyel ya, kalau bahasa Jakarta, bahasa Jawa begitu ya, ngeyel, nggak peduli. Tapi bisa jadi Bapak Ibu itu adalah pembiaran dari Tuhan. Berulang-ulang diingatkan, berulang-ulang diberitahu, berulang-ulang. Nggak peduli. Jangan kita berpikir ini keputusan saya untuk peduli atau tidak peduli. Jadi bingung ya. Jadi ini Tuhan yang bikin kita nggak peduli, apa kita yang nggak peduli ini ya? Tapi yang saya mau tekankan adalah Bapak Ibu, kalau kita sudah diberikan kebenaran, kita berubah, mengucap syukur, bersukacitalah. Thank you Lord. Terima kasih Engkau masih mau mengingatkan saya, Engkau masih memberikan teguran, Engkau masih memberikan arahan. Engkau Allah yang hidup. Kita bersukacita Bapak Ibu. Martin Luther berkata begini Bapak Ibu ya. Salah satu tanda yang jelas dari orang yang buta secara rohani adalah dia merasa tidak buta rohani. Ya. Udah nggak bisa lihat kebenaran. Enggak, saya nggak buta. Udah gitu, yang ironisnya apa? Kamu yang buta. Wah, sudah dia buta, nggak mau dibilang buta, bilang orang lain buta lagi ya. Ini parah. Inilah kondisi manusia berdosa. Oke, saya cepat aja ya Bapak Ibu dalam Tuhan. Nah, manusia mencoba mencari solusi bagi dirinya.
Ya, ini berpusat pada diri sendiri. Bapak Ibu, kita lihat ya. Pertama, kebutaan raja dan tentara Aram, ya. Bapak Ibu, kita lihat pada akhirnya mereka ketika nggak mau tahu tentang apa pekerjaan Tuhan di Israel bagi Elisa, akhirnya mereka tetap pada keputusan mau serang, mau kalahkan, mau perang, ya. Nggak peduli. Itu artinya apa? Mereka sudah berpusat pada kehendaknya, pikirannya, keinginannya, caranya, perasaannya. Wah, nggak bisa ini. Kita harus kalahkan, ya. Nggak boleh dibilang kalah. Dengan kata lain apa? Akhirnya mereka berpusat pada dirinya sendiri. Akibatnya bukan saja Raja Aram itu dan tentara Aram jauh daripada melihat karya dan pekerjaan Tuhan, namun membuat mereka berada dalam bahaya yang lebih besar. Bahkan mereka bertaruh nyawa melawan Tuhan. Hebat banget nih manusia ya. Tuhan yang memberi hidup dilawan begitu loh. Kalau Tuhan bilang mati gitu ya, gampang nggak Tuhan? Gampang. Kadang kita manusia sama, kita orang percaya juga menghidupi demikian Bapak Ibu. Sebenarnya kita sombong dengan Tuhan ya. Kalau kita berkata saya bisa, saya kerjakan ini, saya mampu ya. Wah, nggak usah ngomong hal yang rohani lah. Mana kemarin didoakan, masalah saya masih ada begitu ya. Apa gunanya doa? Yang penting bekerja, ya. Kita nggak peduli. Padahal Tuhan Yesus pernah katakan apa gunanya kamu memiliki isi dunia, tetapi engkau kehilangan nyawamu. Kita harus respect, hormat, mengasihi Tuhan karena Dia yang sudah memberikan hidup kepada kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita lihat ya. Tuhan sudah sebelumnya memberi tanda kepada Raja Aram ya, bahwa ada pembocoran tadi kan. Harusnya tadi, lihat, nggak mungkin nih, dilindungi nih sama tuannya, ilahnya orang Israel. Saya udah pernah cerita ya, kalau peperangan zaman dulu Bapak Ibu itu bukan hanya perang antar bangsa, tapi seperti peperangan kosmik, dewanya dengan dewaku gitu loh. Kalau aku menang, kalau kita menang, berarti dewanya lemah. Kalau dia yang menang, dewa kita lemah. Mari kita ikut dewanya dia gitu loh. Ya. Nah, itu kondisinya. Ya. Harusnya dia wow gitu loh. Tetapi ya sekali lagi dia nggak mengabaikan. Nah, Bapak Ibu, ada dua kemungkinan. Waktu mereka dibutakan, mereka tidak mengenali Elisa, atau mereka benar-benar tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Memang buta secara fisik. Tapi kalau kita lihat dalam bacaan ini, mereka mendengar apa yang Elisa dan mengikuti apa yang dikatakan Elisa. Bukan di sini, di sana yang kau cari gitu ya. Artinya kan mereka ngikut nih, tahu ya. Masa kalau tentara besar, di mana tuh jalannya kalau buta, pegangan tangan gitu kan? Sepertinya agak sulit begitu ya. Ya, tetapi itu bukan fokus kita nih. Tapi yang sebenarnya adalah yang saya mau katakan bahwa pada akhirnya mereka masih punya kesempatan untuk kemudian pada akhirnya mengalami sekali lagi Tuhan. Tujuannya tadinya mau mengepung, tapi kalau kita baca tadi ternyata mereka udah tengah-tengah Samaria. Mereka yang jadi dikepung. Nah, lalu itu tentara Aram. Ya, yang kedua bujangnya Elisa, Bapak Ibu ya. Bujangnya Elisa, kita lihat dia berkata apa? Apa yang harus kita perbuat. Nah, ini manusia ya. Tadi solusinya dia cari pokoknya bisa. Nah, ini bahaya kalau ada motivator. Kamu bisa, katakan kepada dirimu kamu bisa. Udah di rumah sakit, aku bisa ya. Bapak Ibu, itu manusia berdosa ya. Enggak, lebih lagi, kerjakan lebih lagi. Kalau kita gagal, kerjakan lebih lagi gitu loh. Sekali lagi gak ada salahnya dengan berusaha ya, dengan bekerja. Tapi sekali lagi juga kita harus pikirkan bahayanya. Nah, itu yang pertama. Tapi bujang Elisa dia juga berkata apa? Apa yang harus kita perbuat gitu loh. Pasif jadinya ya. Apa yang harus kita perbuat? Tetapi Bapak Ibu, kita lihat ya, kalimat ini memang sederhana. Mungkin kita bisa maklumkan, maklumlah Pak. Ya kan? Kalau Bapak di posisi dia gimana? Ya kan? Kalau kita di posisi dia bagaimana? Tapi Bapak Ibu, di saat situasi bahaya menghadang, apa yang keluar itu sebenarnya fluent Bapak Ibu. Betul nggak? Apa yang dikatakan, apa yang menjadi reaksi itu sesuatu yang sudah menjadi bagian dalam dirinya.
Kalau kita menghadapi masalah, kita langsung berdoa. Fluent itu Bapak Ibu. Nggak usah mikir lagi, apa yang harus saya lakukan ya, begitu ya. Tetapi bujang Elisa, fluentnya apa? Tadi ya, orang yang sudah melayani dan sebagainya. Celaka kita. Apa yang harus kita perbuat? Pertama-tama, dia nggak lebih dulu berpikir cari Tuhan. Atau dia maksudnya mengajak Elisa untuk, mari apa yang Tuhan katakan kepadamu, begitu ya. Apa yang harus kita perbuat. Berarti inilah yang ada di pikiran, dan itulah memang isi hatinya. Nah Bapak Ibu, dari sekian lama ikut Elisa melayani, belajar berita Tuhan, taat, berulang kali menyaksikan segala tindakan Allah, hatinya masih berpusat kepada diri sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu, masalah hati bukan masalah orang beragama atau tidak beragama, Kristen atau non-Kristen. No. Ada sebuah ungkapan mengatakan demikian Bapak Ibu, the matter of the heart is the heart of matter. Masalah hati adalah jantung daripada masalah. Sama kayak orang kalau kena ginjal, maaf ya kalau ada yang dokter boleh sampaikan kalau salah ya. Bapak Ibu, saya cuman kalau orang mencegah supaya tidak kena batu ginjal gitu ya, banyak minum air putih gitu kan ya. Satu kali ada jemaat kami baru pulang operasi ginjalnya, dengan ilmu pas-pasan, dengan sotoynya ya, kalau hamba Tuhan kalau bahasanya bilang gitu ya. Wah Pak, dari ini ya operasi ginjal ya. Iya, dia bilang, wah Pak berarti harus banyak minum air putih begitu. Langsung dibantah, kamu salah katanya. Kalau sudah kena alatnya gitu ya, ginjalnya begitu ya, justru nggak boleh banyak minum air putih. Kenapa? Karena masalah utamanya adalah di alatnya, ginjalnya itu. Nah Bapak Ibu sama mengenai masalah hati. Masalah utama hati kita lah karena hati kita sudah berdosa, hati kita sudah bermasalah. Makanya Tuhan berulang dalam perjanjian lama, diulang dalam perjanjian baru, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ya. Orang tidak percaya pada Tuhan, ateis, sudah pasti hatinya tidak punya tempat buat Yesus, buat Tuhan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, hati-hati Bapak ya, beragama, saya kategorikan di situ, juga belum tentu hatinya berpusat kepada Tuhan. Kenapa? The matters of the heart is the heart of matter. Masalah intinya di hati. Kalau kita hanya beragama Kristen, tapi hati kita tidak mentuhankan Kristus dalam hati kita, warning Bapak Ibu. Kekristenan kita juga ada pada keadaan yang sama. Kita cuma beragama Kristen, tapi kita belum menjadi betul-betul umat Tuhan yang punya relasi dengan Tuhan. Kita belum menjadi Kristen yang sejati. Bapak Ibu, yang terakhir, manusia buta. Solusi manusia berpusat pada dirinya. Lalu apa solusinya Bapak Ibu? Profesor Senjaya mengatakan seperti yang di depan, masalah terbesar kita bukan di luar, tetapi di dalam diri kita. Dan solusinya bukan dari dalam diri kita, tetapi dari luar. Itu sebabnya kita membahas yang terakhir Bapak Ibu, solusi dari Allah. Kita lihat pada bagian ini sekali lagi, ketika tentara Aram itu sadar mereka sudah ada di Samaria. Apa yang terjadi? Raja Israel bertanya pada Elisa, kubunuhkah ini? Sudah di depan mata ini? Ya. Sekali lagi, kenapa Raja Israel mau bunuh Bapak Ibu? Dia mau lepas dari masalah supaya nanti ke depan jangan lagi ada Aram lagi datang serang kita. Mau selesaikan lagi masalahnya dengan caranya, solusi dari dirinya. Elisa bilang apa? Jangan. Ya, makan ditegur kan ya. Kok kamu kayak apa maksudnya? Nggak tahu malu gitu loh. Udah nggak berdaya begini, kamu bunuh juga. Di mana harga dirimu, kira-kira begitu ya? Orang udah nggak berdaya, kok kamu masih mau binasakan juga? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat ya bahwa Elisa suruhkan buat pesta, buat makan, jamu mereka, dan kembalikan mereka bisa pulang ke tuannya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa lewat pesta itu, tentara Aram bukan hanya melihat
mereka bukan hanya punya pengalaman melihat Allah yang maha kuasa, mampu melindungi Israel, tetapi di situ mereka melihat Allah yang generous, Allah yang murah hati, Allah yang panjang sabar, Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan, Allah yang mau memulihkan, mendamaikan. Amin ya Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Kalau kita orang Kristen, kalau ada kesempatan ada orang melukai kita, kesempatan kita, nih kesempatan dia buat salah nih, apa yang kita lakukan? Sikat gitu ya. Bisa nggak kita punya hati yang generous gitu? Memang kita harus tegas Bapak Ibu, salah-salah, dosa-dosa, betul? Tapi ketika orang sudah dalam keadaan terpuruk, masuk neraka loh, wah, sudah jatuh ketiban tangga. Bapak Ibu, mampukah kita juga mempresentasikan Allah yang murah hati itu pada orang-orang di sekitar kita? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat ya. Ini saya persingkat saja Bapak Ibu. Ini yang Tuhan lakukan. Sekali lagi, Aram mengalami anugerah Tuhan. Israel juga mengalami anugerah Tuhan. Kenapa? Dari mana kita tahu? Di akhirnya kita lihat, tidak ada lagi gerombolan Aram yang menyerang Israel. Wow, luar biasa ya. Pemulihan terjadi meskipun untuk sementara waktu ya. Tetapi itu terjadi dan sungguh nyata Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan bahwa Tuhan ya tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu menyertai umatnya. Tuhan menyertai kita, bersama dengan kita, tidak meninggalkan kita. Tapi kita juga harus lihat Bapak Ibu, dia bukan hanya tidak meninggalkan kita, dia hadir dan menyertai dunia ciptaannya ini Bapak Ibu. Tidak ada yang lepas kontrol dari Tuhan. Dia Tuhan yang besar, jauh melampaui segala masalah besar apapun yang manusia hadapi, termasuk yang kita hadapi sebagai umatnya. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, bahkan bagi dunia ini Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mempercayai akan hal itu? Bapak Ibu, kita bisa mempercayai hal itu. Kita bisa mempercayakan hidup kita kepadanya. Karena apa? Karena masalah yang terbesar dalam hidup kita, yang tidak mungkin kita selesaikan, yang tidak mungkin jawabannya dari kita, yakni dosa dan kematian kekal, telah Allah selesaikan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita percaya bahwa tidak ada masalah yang lebih besar yang tidak mungkin Allah tidak sanggup selesaikan dalam hidup kita. Di awal saya katakan Bapak Ibu bahwa kisah Elisa ini adalah sebuah gambaran, merupakan gambaran peristiwa yang lebih besar, yakni penggenapan dari sejarah penyelamatan manusia atau dunia yang berdosa ini di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, coba kita lihat ya Bapak Ibu, di dalam zamannya Yesus, ketika Yesus inkarnasi ke dalam dunia ini, dia sering dipanggil nabi, bukan? Dia dikenal sebagai seorang nabi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ada satu waktu kita ingat, ada satu peristiwa di mana Yesus juga ada dalam masa pengepungan, ketika dia baru berdoa dengan murid-muridnya di Taman Getsemani, bukan? Nah Bapak Ibu, kita melihat pada saat itu terjadi apa yang kemudian terjadi adalah Petrus bukan saja bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan?" Kita tahu kisahnya, bukan? Petrus menghunuskan pedangnya dan dia apa? Memotong telinga dari hamba imam besar itu, yaitu telinga Malkus. Betul ya? Maka Tuhan Yesus katakan, ya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Wow, ini seperti mirip ya kisahnya. Lalu Yesus berkata, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Artinya Yesus tahu malaikat sudah berjaga-jaga. Kalau Yesus bilang, "Bumi hanguskan," hangus nggak tentara Romawi? Hangus Bapak Ibu. Nggak ada sisa. Betul? Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita lihat Yesus menyadari bahwa ia sanggup mengerahkan seluruh malaikat untuk membebaskan dirinya. Yesus bisa mengintervensi Taman Getsemani dalam peristiwa penangkapan itu. Tetapi kita tahu juga berbeda dengan Elisa yang ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan.
Yesus justru memilih untuk tidak dibebaskan atau membebaskan dirinya. Dia membiarkan dirinya ditangkap, difitnah, diadili, disiksa, dan bahkan menerima hukuman yang bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, mengalami kematian di atas kayu salib. Mari kita pikir mengapa dia rela, Bapak Ibu. Karena dia tahu manusia yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak mungkin kembali kepada Allah. Yang layak diterima manusia berdosa hanyalah murka Allah, penghukuman dari Allah. Tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, kata Paulus dalam kitab Roma. Manusia berusaha dengan berbagai cara, namun itu sia-sia. Bahkan yang membunuh Yesus adalah orang beragama. Tidak ada harapan kepada agama. Itulah sebabnya tidak ada solusi lain selain Kristus memberi dirinya di atas kayu salib. Bapak Ibu, Kristus mati supaya kita memperoleh hidup. Kristus rela berjalan menuju maut supaya kita memperoleh jalan kembali menuju Allah. Kristus rela untuk tidak diselamatkan supaya kita memiliki jaminan bahwa di dalam Dia keselamatan kita adalah ya dan amin. Kita juga harus mengingat dan mengenang, Bapak Ibu, Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitannya itu jugalah yang memberikan kita kepastian bahwa Yesus jauh lebih besar dari apapun, bahkan kematian sekalipun. Kita percaya selalu ada jalan keluar, ada kemenangan, bukan karena kita sanggup, bukan karena kita kuat, Bapak Ibu. Karena Kristus sanggup, karena Kristus yang kuat, karena apa yang sudah Dia lakukan untuk kita. Bahkan Bapak Ibu, Dia berjanji untuk menyertai kita dengan mengutus Roh Kudus. Sehingga 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan demikian, Bapak Ibu. Lebih daripada itu saudara, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab apa? Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita lihat siapa yang mengutus Roh Kudus. Yesus berkata, aku berdoa kepada Bapa supaya mengutus Roh Kudus kepada kamu. Ini berarti apa? Perlindungan kita total dari Allah Tritunggal. Amin, Bapak Ibu. Gak usah Allah Tritunggal ya, satu Allah saja cukup ya, gitu ya. Tetapi perlindungan kita lebih bahkan dari berlaksa-laksa malaikat, karena Tuhan sendiri yang menjadi perlindungan kita, Bapak Ibu. Kebangkitan Kristus memberikan jaminan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa Tuhan bukan hanya mengutus malaikatnya untuk menyertai dan melindungi kita, tapi Dia sendiri yang menyertai kita. Bapak Ibu, oleh karena itu, mari kita akan kembali kepada hidup kita masing-masing. Kita akan masih menghadapi masalah. Amin. Jangan, gak berani ya. Menghadapi masalah, amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau amin gak amin? Di luar sana banyak masalah, Bapak Ibu ya. Gak peduli Bapak Ibu percaya atau tidak. Tapi di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini, masih juga dengan kedagingan kita berdosa, kita akan masih menghadapi itu. Tetapi mari pulang, Bapak Ibu, dengan membawa kebenaran ini. Kita membawa keyakinan iman kita di dalam Injil Yesus Kristus, bahwa ada jaminan kemenangan, ada jaminan pertolongan, penyertaan dari Tuhan. Maka 3 hal terakhir, Bapak Ibu, sebelum kita pulang, ingatlah ini. Waktu kita merenungkan firman Tuhan hari ini, ketika kita menghadapi masalah, perhitungkan Tuhan di dalam masalah-masalahmu. Amin. Jangan abaikan Dia. Kau lihat masalah besar, tapi kau harus lihat Tuhan kita jauh lebih besar. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan andalkan diri sendiri. Karena kita memang manusia yang lemah, rapuh, tidak berdaya. Bagaimana jikalau jalan kekristenan bukan jalan untuk menjadi kuat, menang, wow gitu, luar biasa, ya. Tetapi jalan untuk menjadi terus menyadari kerapuhan dan kelemahan kita, sehingga kita boleh terus bergantung kepada Tuhan. Pulanglah, Bapak Ibu, dan bawa kebenaran ini. Percayalah bahwa Allah selalu terlibat dalam hidup kita. Gak usah berdoa dari sekarang, Bapak Ibu, Tuhan terlibatlah dalam hidup aku. Tuhan, aku melibatkan Kau dalam hidup aku. Siapa kita, Bapak Ibu? Tuhan selalu terlibat dalam hidup kita, Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah kita selalu buta, tidak lihat Tuhan yang merancang dengan sempurna hidup kita. Itu sebabnya kita kadang orang Kristen mudi ya. Waktu baik-baik aja, wah puji Tuhan. Waktu ada masalah, gitu ya.
Nggak bisa itu. Ayat firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa kita hidupi susah. Kalau baik-baik baru saya mengucap syukur senantiasa Tuhan. Kalau ada masalah, oh Tuhan, ya Tuhan tiap jamku. Waduh ya. Mari Bapak Ibu, pulang hidupi firman-Nya. Percaya, tidak ada satu detik pun Tuhan meninggalkan kita dan membiarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau masih mau membukakan kebenaran bagi kami. Ini anugerah Tuhan. Dengan pikiran kami sendiri, tidak mungkin kami menjangkau kebenaran-kebenaran Tuhan. Tapi biarlah apa yang kami boleh terima hari ini Tuhan sebagai kebenaran-Mu, kami boleh syukuri Tuhan. Kami bersuka cita semuanya itu. Biar itu mengubah hati kami, membawa kami kembali dalam relasi yang benar dengan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menghadap meja perjamuan. Biarlah ini juga menjadi momen bagi kami untuk mengingat kisah kasih-Mu Tuhan. Bukan hanya sebagai peringatan masa lalu, tapi apa yang menguatkan kami untuk berjalan ke masa depan sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Kami berdoa, serahkan waktu berikutnya dalam pimpinan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.